Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Anies Rashid Baswedan dari 3 kandidat hasil Rakernas Partai Nasdem sebelumnya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. PKS juga menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal untuk mendeklarasikan bakal calon presiden Republik Indonesia. Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait koalisi dan pencapresan. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung dengan sangat baik, terbuka, setara, dan mengedepankan rasa saling percaya untuk bersama-sama memilih calon pemimpin bangsa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Demikianlah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita semua. Koalisi partai politik jelang Pilpres 2024 sepertinya mulai kembali mengerucut. Kini giliran Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menunjukkan kemesraan. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Saiku bertemu di resepsi pernikahan anak Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto. Uniknya, para petinggi parpol itu juga berfoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang santer digadang maju di Pilpres mendatang. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengunggah momen Surya Paloh yang diapit AHY dan Anies Baswedan. Selain itu, ada pula sosok mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang dianggap bisa berperan sebagai tokoh sentral pemersatu antar parpol tersebut. Pengamat politik Adi Prayitno menilai kebersamaan kelima tokoh ini seolah menjadi variabel penguat bahwa mereka akan berkongsi dalam Pilpres 2024 mendatang. Anies AHY dinilai bisa bersatu dalam pasangan Capres-Cawapres sebagai poros di luar pemerintahan saat ini. Ini adalah satu keyakinan yang semakin menebalkan bahwa ketika foto-foto itu beredar, ada Pak JK, ada Surya Paloh, ada Presiden PKS, itu menjadi variabel penguat bahwa sangat mungkin akan ada kongsi politik yang akan dibuat oleh poros non-koalisional pemerintah. Tinggal nunggu momentum kapan kira-kira koalisi ini terbentuk dan mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres. Sudah menjadi rahasia umum, Anies dan AHY adalah sosok yang dinilai merepresentasikan figur yang saat ini berada di luar koalisional pemerintah. Jadi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap pemerintah dan anti terhadap Jokowi menginginkan supaya Anies dan AHY bisa maju bertanding di Pilpres. Selain itu, munculnya para petinggi PKS, Nasdem, dan Demokrat dalam sebuah acara pernikahan seolah menyiratkan adanya sinyal ketika parpol akan bersanding di pelaminan menyongsong Pilpres 2024. Dari segi komunikasi politik adalah semacam pesan bahwa PKS, Nasdem, dan Demokrat cukup serius menjajaki koalisi bersama. Karena backgroundnya adalah pelaminan, mereka dipersatukan dalam satu pernikahan yang kita tahu bersama bahwa koalisi itu mirip sebagai sebuah pernikahan dan di situ ada Anies dan AHY. Variabel-variabel inilah yang saya kira semakin memperkuat argumen bahwa Anies dan AHY akan berkoalisi di 2024. Ketiga partai, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS, belum mau terbuka mengenai maksud pertemuan para petingginya bersama dengan Anies Baswedan tersebut. Yang pasti, hanya ketiga partai itulah yang saat ini belum memiliki cukup suara jika ingin mencalonkan pasangan Capres dan Cawapresnya di Pilpres mendatang.
Tim TV One mengabarkan.